anak-anak? Selamat pagi, Bu Guru. Jadi, sebelum pelajaran dimulai pada hari ini, Ibu mau tanya bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Duduk dengan sopan, dengan rapi. Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Siapa yang Ibu panggil namanya? Langsung dijawab. Putri Pandan Solang, Hadir, Bu Guru. April Taas, Hadir, Bu Guru. Milania Malese, Hadir, Bu Guru. Maselea Salindeho, Hadir, Bu Guru. Mercia Pangindaheng, Hadir, Bu Guru. Tommy Nangoy, Hadir, Bu Guru. Matthew Koilam, Hadir, Bu Guru. Nayoan Lengkei, Hadir, Bu Guru. Divan Gauka, Hadir, Bu Guru. Eden Katiandago, Hadir, Bu Guru. Gerard Lipan, Hadir, Bu Guru. Kimberly Paputungan, Hadir, Bu Guru. Leonie Singka, Hadir, Bu Guru. Netpek Malalantang, Hadir, Bu Guru. Chainli Paguna. Hadir, Bu Guru. Jadi semua hadir pada hari ini ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Semua ibu undang berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyi Garuda Pancasila dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali dengan rapi dan sopan. Sebelum pelajaran dimulai pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Coba siapa yang bisa memimpin doa di depan? Ayo, Nayoan. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hari ini sudah menuntut kami, beri hikmat kami, supaya kami bisa mengisi pelajaran kami yang kami akan mengisi. Semoga kami bisa mengisi jawaban-jawaban yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih. Sekarang Ibu mau bertanya. Apa yang kamu tahu tentang Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Kalau begitu coba sebutkan. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan benar. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan dulu sekarang mau tanya lagi. Kenapa kita harus punya dasar negara? Saya, Bu. Dasar negara seperti Pancasila bagi Indonesia diperlukan untuk memberikan pedoman dalam pemerintahan. Terima kasih atas jawabannya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mempelajari materi ini agar kalian dapat memahami kronologi kelahiran Pancasila dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang anak-anak Ibu mau ajak kita akan menonton video animasi anak tentang kronologi kelahiran dari Pancasila. Semua menyimak di depan.
Jadi semua memperhatikan di depan. Sejarah kelahiran Pancasila, kita akan simak sejarah lahirnya Pancasila. Sekali konsep dasar negara kita nilai bukti bahwa dasar negara dirumuskan melalui proses yang matang. Indonesia itu, Jepang juga sedang berperang melawan sekutu. Jepang ingin bangsa Indonesia, simpati bangsa Indonesia. 1945, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan bahwa dan ini lepisnya. Wakilnya Raden Panji Suroso dan Ichibagase Yoshio. Anggota BPUPK diantaranya ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Maria Ulfa Santoso, dan ada Raden Siti Sukaptina. Para tokoh pahlawan bangsa ini membahas dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Beliau memberikan penjelasan tentang Pancasila, yakni bahwa Pancasila itu terdiri dari kata panca dan sila. Apakah anak-anakku tercinta ada yang tahu artinya? Saya Bu Guru. Silakan Nila. Kata panca berarti 5. Kata sila artinya dasar atau fondasi. Pancasila berarti 5 dasar. Tepat sekali Nila. Negara Indonesia berdiri kuat karena memiliki dasar Pancasila. Konsep dari Insinyur Soekarno ini disetujui oleh semua peserta sidang BPUPK. Maka, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kelima sila Pancasila apa diusulkan juga Bu Guru? Kelima sila Pancasila lahir melalui proses juga Andra. Usulan Soekarno ini dirumuskan oleh tim kecil yang dibentuk oleh BPUPK. Sidang demi sidang dilakukan oleh tim kecil ini. Perbedaan pendapat banyak terjadi dalam proses itu. Namun akhirnya terjadi kesepakatan. 5 nilai dasar Pancasila dituangkan dalam dokumen bernama Piagam Jakarta. Setelah memiliki dasar negara, bangsa Indonesia semakin percaya diri dalam menyatakan kemerdekaannya. Pada 17 Agustus 1945, tanpa persetujuan Jepang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maka, Indonesia resmi menjadi negara merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Aku merinding mendengarnya ya. Aku justru terharu. Aku membayangkan saat itu ada di sana. Semua orang pasti menyambut gembira. Tentu saja, kemerdekaan Indonesia diraih karena peran seluruh bangsa. Indonesia bukan hanya milik satu golongan. Kesadaran ini diakomodasi oleh para tokoh bangsa dengan mengubah sila pertama Pancasila pada dokumen Piagam Jakarta. Kenapa diubah Bu Guru? Tadi kata Bu Guru sudah disepakati. Sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila ini diganti dengan pertimbangan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia yang memiliki keyakinan beragam. Saya hafal sila pertama Pancasila Bu Guru. Ketuhanan yang Maha Esa.
Dari peristiwa ini, kita dapat belajar beberapa hal. Para tokoh bangsa saat itu rela mengesampingkan kepentingan individu dan golongan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Anda Indonesia. perhatikan di depan. Nyimak video. Bu Guru, saya baca semua sila Pancasila. Ada juga di pembukaan UUD 45. Rumusan 5 sila Pancasila hasil permufakatan panitia kecil memang dimasukkan ke dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk apa nilai Pancasila diperingati? Pertanyaan yang baik, Andra. Nilai-nilai Pancasila perlu senantiasa diamalkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aku bisa berteman tempat hatiku merasakan damai. Aku Indonesia. Kalian sudah menyaksikan atau menyimak video tentang kronologi kelahiran Pancasila. Nah, pada saat ini ada materi yang akan Ibu bagikan untuk kalian diskusikan per kelompok. Jadi 5 kelompok, 1 kelompok, 1 sila. Kamu pelajari, baca, pahami tentang materi yang telah disampaikan. Anak-anak, BPUPKI adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April tahun 1945. Ini badan BPUPK ini dibentuk. Tugas BPUPK ini atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sidang pertama dari BPUPK ini berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang ini dibahas tentang dasar negara Indonesia. Nah, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang pertama kali menyebutkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang Ibu tugaskan kamu per kelompok, kamu diskusikan dan membahas tentang tokoh-tokoh penting dan peristiwa penting dalam peristiwa kronologi kelahiran dari Pancasila masing-masing kelompok. Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Jadi di sini kamu tuliskan tanggal peristiwa, nama tokoh dan peran tokoh dalam kronologi kelahiran Pancasila. Ayo.
kelompok, kamu tuliskan tanggal peristiwa, nama toko, peran toko, dan tanggal peristiwa terjadinya. Ini kronologi kelahiran dari Pancasila ini. Nah, dan jawabannya ini ada di dalam materi yang sudah Ibu bagikan. Kamu baca di materi yang telah Ibu bagikan, yang telah Ibu guru bagikan kepada kamu. Tiap-tiap kelompok itu kamu baca, kamu pahami, dan waktunya hanya 10 menit. Ayo. Dimulai dengan tanggal peristiwa, kemudian nama toko, peran toko, dan nama peristiwa. Kamu tulis dalam tabel yang sudah disediakan. Waktunya hanya 10 menit. Ayo. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kalau siapa merasa kurang jelas, tanyakan pada Ibu guru.
Waktu sudah mau hampir habis. Ya, sudah selesai. Waktu sudah mau hampir habis. Tulis nama kelompok kamu. Jadi kalau kelompok 1, sila 1, kelompok 2, dan seterusnya. Baru nama anggota-anggota yang ada di kelompok kamu. Siapa-siapa nama anggota-anggota yang ada di kelompok kamu. Kelompok sila 1, sila 2, 3, dan sampai sila 5. Tulis nama-nama anggota kelompok. Silakan tulis nama-nama kamu. Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah? Kelompok sila keempat, sila kelima sudah? Sekarang bolehkah Ibu mau cek dulu kelompok sila 1 sudah selesai tugasnya? Sudah? Sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Jadi tinggal sila 3 dan sila 4.
Sekarang waktu sudah habis. Sekarang Ibu minta satu kelompok sila pertama, sila 1 untuk membacakan hasil presentasi atau hasil diskusi tentang materi yang telah disampaikan. Ayo. Yang lain mendengarkan. Nama tokoh Muhammad Yamin. Peran tokoh menyampaikan usulan dasar negara. Nama peristiwa mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Tepuk tangan dulu untuk sila 1. Ya. Sekarang supaya kita tambah semangat dalam pembelajaran, Ibu undang semua berdiri. Nah, sedikit dulu. Tepuk lambang Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Pohon beringin. 4. Kepala banteng. 5. Padi dan kapas. Silakan duduk. Sekarang karena kelompok sudah dibagikan, sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk masing-masing kelompok untuk mendalami satu sila. Jadi misalnya kelompok 1 sila pertama. Jadi sila pertama, kelompok 2 sila kedua, kelompok 3 sila ketiga, sila keempat dan sila kelima. Melalui apa ini? Apa ini? Poster. Ini poster ini akan Ibu bagikan kepada kamu tiap-tiap kelompok. Nanti di situ kamu akan menentukan sila pertama yang berkaitan dengan sila pertama, gambar yang mana itu akan digunting dan ditempel di atas karton yang sudah Ibu siapkan. Jadi kamu lihat gambar yang sesuai dengan sila yang sudah dibagikan atau sila yang Ibu sudah tugaskan kepada kamu. Kamu lihat baik-baik, amati baik-baik gambar yang sudah dibagikan. Nanti kamu pilih 3 sampai 4 gambar yang sesuai dengan sila yang sudah Ibu tugaskan. Jadi kelompok 1 sila 1, kelompok 2 sila 2 dan seterusnya. Ayo, mulai dikerjakan. Waktu pengerjaan cuma 15 menit, jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya.
Jadi misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. JP, contoh gambar yang ada di situ yang mana yang cocok dengan sila pertama. Begitu juga sila kedua, sila ketiga, 4 dan 5. Yang mana tuh gambar yang sesuai dengan sila pertama. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar mana yang cocok atau yang sesuai, yang berkaitan dengan sila kedua atau sila ketiga? Jadi kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Silakan kalian berdiskusi tapi jangan bermain ya. Jadi kamu lihat gambar mana yang cocok, yang berkaitan. Nanti kalau kamu sudah menempel gambar di kartun, tiap-tiap gambar nanti diberi keterangan. Di bawah gambar itu ditulis keterangan. Misalnya seorang anak sedang membantu nenek menyeberang jalan, sesuai dengan gambar. Jangan bermain sementara berdiskusi. Jika ada hal-hal yang tidak jelas, kamu boleh tanyakan pada ibu guru. Kalau sudah selesai, nanti tiap-tiap kelompok akan mempresentasikannya di depan. Masih ada waktu 10 menit. Ayo. Jangan bermain sementara dalam diskusi. Nah,
Hati-hati gunakan gunting. Jangan sampai ada yang terluka. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kalau ada kelompok yang sudah selesai, Ibu Guru persilakan presentasikan di depan kelas. Semua. Jadi satu kelompok 3 orang. Ayo maju yang sudah. Kelompok sila kedua sudah selesai. Yang lain, teman-teman yang lain, kelompok yang lain mendengarkan dan menyimak presentasi dari kelompok sila kedua. Gambar pertama adalah seorang anak sedang membagi sedekah.
hasil. Jadi ganti-ganti ya, ganti-ganti yang menjelaskan gambar. Semua anggota kelompok harus mengambil bagian. Ya, teman-teman yang lain, kelompok yang lain, ayo perhatikan di depan. Gambar pertama, kerukunan agama di Indonesia. Dan gambar kedua, berdoa dengan agama sendiri. Dan gambar ketiga, orang yang berbeda agama bersama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok sila pertama. Sekarang kelompok sila ketiga. Ayo, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi semua anggota kelompok boleh mengambil bagian secara bergantian. Ayo, yang lain teman-teman kelompok lain, ayo silakan menyimak, mengamati, mendengarkan hasil dari teman kelompok kamu. Ini gambar pertama adalah sedang kerja bakti. Ini gambar kedua sedang mengasih makanan kepada orang yang membutuhkan. Gambar ketiga sedang bersedekah. Tepuk tangan untuk kelompok sila keempat. Sekarang kelompok sila keempat silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan. Gambar pertama, kegiatan di Posyandu. Gambar kedua, bermacam-macam agama di Indonesia. Gambar ketiga, menjenguk teman yang sakit. Ya, tepuk tangan untuk kelompok sila keempat. Silakan duduk. Sekarang kelompok terakhir. Silakan maju ke depan, kelompok sila kelima. Kita akan dengarkan hasil presentase diskusi dari teman-teman kita yang ada di kelompok sila kelima. Yang lain menyimak, mendengarkan, memperhatikan. Ini gambar satu, bersedekah kepada orang miskin. Dan yang kedua, kegiatan di Posyandu. Ketiga, membersihkan halaman bersama-sama. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang ada di kelompok sila kelima yang sudah mempresentasikan hasil diskusi di saat ini. Nah, demikianlah setelah semua selesai mempresentasikan hasil, mari kita tepuk tangan bersama-sama untuk mengapresiasi apa yang sudah kita kerjakan pada saat ini. Nah. Ya. Semua ibu undang berdiri. Orang tambah semangat dulu, karena ada lihat teman-teman yang lain mungkin sudah merasa ngantuk. Orang ice breaking dulu. Tepuk lambang Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 panggilan kapas. Silakan duduk semua. Sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD tentang refleksi nilai-nilai Pancasila. Dan kamu harus menjawabnya dengan jujur. Masing-masing siswa. Tuliskan nama kamu pada lembar LKPD dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di situ dengan jawaban yang jujur.
Jadi kamu jawab pertanyaan dengan jujur yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Waktunya hanya 5 menit. Ayo kerjakan sebelum waktu habis. Di situ ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, hal-hal apa saja yang paling berkesan pada pembelajaran pada hari ini? Dan ada juga pertanyaan setelah kita belajar pada hari ini, apakah kalian bisa atau kamu bisa mengenali dan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu? Dijawab oleh masing-masing siswa ya. Tidak boleh berkelompok karena tugas ini tugas untuk masing-masing siswa, bukan tugas kelompok, bukan tugas diskusi. Dan harus dijawab dengan jujur. Sesuai apa yang kamu rasakan. Lagi, ayo. Ya, ada apa? Ayo, waktu sudah hampir habis. Pergunakan waktu sebaik-baiknya.
Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Siapa yang sudah selesai angkat tangan? Silakan yang sudah selesai bacakan di depan kelas jawaban yang sudah kamu tulis. Soal pertama. Setelah belajar hari ini, apakah kamu bisa mengenali dan menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ya. Soal kedua, hal apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Saya dapat memahami dan mengerti nilai-nilai Pancasila. Tepuk tangan semua, kita berikan apresiasi untuk teman kita Putri yang sudah memberi jawaban pada tugas kali ini. Nah, ada lagi yang bisa? Nah, silakan maju ke depan yang sudah selesai. Yang lain dengarkan, yang lain dengarkan jawaban teman kalian. Sangat senang dan saya dapat memahami dan saya dapat mengenali nilai-nilai Pancasila. Ya, tepuk tangan untuk Caini yang sudah membacakan hasil refleksinya. Nah, ada lagi yang bisa? Yang sudah selesai? Ya, silakan maju ke depan. Kimberly, ayo bacakan refleksinya. Setelah belajar hari ini, apakah kamu bisa mengenali dan menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ya. Soal kedua, hal apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Saya dapat memahami nilai-nilai Pancasila. Ya, tepuk tangan untuk Kimberly. Ada lagi? Yang lain tenang. Yang lain tenang. Dengarkan ketika teman kamu membacakan hasil refleksinya. Tenang dulu. Nah, kalau sudah tenang baru Leoni bisa membacakan hasil refleksinya. Saat sedang dan saya dapat memahami dan saya dapat mengenali nilai-nilai Pancasila. Ya, tepuk tangan untuk Leoni. Nah, siapa lagi? Ya, Mas Lea silakan maju ke depan untuk membacakan hasil refleksinya. Yang lain tenang. Yang lain tenang supaya ketika teman kamu membacakan hasil refleksinya, kamu bisa mendengarkan. Ayo silakan Mas Lea. Soal pertama, setelah belajar hari ini, apakah kamu bisa mengenali dan menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ya. Soal kedua, hal apa yang paling berkesan dari pelajaran ini bisa membuat saya berarti pada Pancasila? Ya, tepuk tangan untuk Mas Lea. Ada lagi? Ayo, maju ke depan. Gerald, bacakan hasil refleksi kamu. Setelah belajar hari ini, apakah kamu mengenal dan menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ya. Setelah apa yang paling berkesan dalam pelajaran hari ini bisa mengenal Pancasila dengan nilai-nilai. Ya, tepuk tangan untuk Gerald. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini tentang pentingnya memahami dan menerapkan Pancasila
nilai-nilai Pancasila itu sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau orang kita biasa menyebutkannya NKRI, dan menjamin keberlangsungan bangsa Indonesia di masa depan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Sekarang, coba masing-masing kalian menulis sebuah komitmen pribadi. Aku anak Pancasila. Hari ini aku akan sesuai dengan misalnya ibu guru kasih contoh, memberi contoh. Aku anak Pancasila. Hari ini aku akan membantu teman yang kesulitan belajar. Itu mencerminkan nilai gotong royong dan kemanusiaan. Sekarang kamu coba masing-masing menuliskan pada lembar LKPD. Kamu tuliskan di bagian bawah komitmen pribadi kamu. Aku anak Pancasila. Hari ini aku akan, tadi ibu guru so kasih contoh toh, so beri contoh. Aku akan membantu teman yang kesulitan belajar. Karena itu mencerminkan nilai kemanusiaan dan gotong royong. Nah, sekarang ibu guru menugaskan kamu, masing-masing siswa. Ayo, silakan tulis komitmen pribadi kamu. Tuliskan dulu, aku anak Pancasila. Hari ini aku akan, baru lanjutkan. Jadi dimulai dengan tulis, aku anak Pancasila. Hari ini aku akan, nah, lalu kalian lanjutkan. Misalnya akan membantu orang yang kesusahan atau teman yang lagi dalam kesulitan, atau rajin masuk gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, yang mencerminkan nilai-nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sisa waktu 5 menit lagi. Kalau sudah, Ibu akan mengumpulkan RKPD-nya.
Nanti Ibu akan periksa dan Ibu akan memberi nilai. Sudah? Boleh Ibu kumpulkan? Diam di tempat, nanti Ibu yang jalan untuk mengumpulkan LKPD-nya. Tepuk tangan dulu semua. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu minta, bolehkah satu siswa memimpin doa tutup di depan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini? Dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih teman-teman sudah memberi kami hikmat sampai kami bisa mengisi jawabannya dengan benar. Dan hari ini Tuhan kami akan pulang, Tuhan menjalan kami akan sampai di rumah ini dengan selamat dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah bekerja sama dalam pembelajaran hari ini. Sampai kita akan berjumpa pada pembelajaran materi selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.